Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Nah, buat kalian yang butuh motivasi beberes rumah bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja teman-teman. Jadi hari ini aku mau food prep. Aku udah lama banget nggak food prep dan ini aku nyempetin buat food prep. Nah, sebelum food prep ini aku mau bersihin seafood kontainernya. Jadi tadi food kontainernya itu udah aku cuci tapi masih basah gitu teman-teman, makanya ini mau aku lap-lap dulu. Nah, untuk food prep kali ini aku tuh di luar ruangan aja karena lebih terang gitu daripada di dalam rumah, itu cenderung gelap gitu ya teman-teman. Makanya aku ini mau food prep di depan kontrakan. Nah, ini aku tuh lagi ditemanin sama kakak Nabila, sedangkan adik Aza itu masih di kamar sama ayahnya gitu. Nah, ini untuk food containernya itu udah lama banget nggak aku keluarin karena aku tuh emang udah lama lama banget nggak food prep gitu ya teman-teman, makanya ini baru aku cuci dan aku lap-lap gitu. Nah, ini tuh video aku sebelum aku lahiran gitu, jadi ini posisinya aku tuh masih hamil. Nah, untuk sekarang ini aku alhamdulillah udah lahiran ya teman-teman, dan usia anak aku itu udah 28 hari. Nah, ini aku tuh terakhir kali ngerekord, jadi belum aku keluarin stok video ini. Makanya ini baru sempet aku keluarin karena aku udah lumayan free juga. Nah, ini aku tuh lupa untuk harga-harganya karena udah lumayan lama. Jadi 1 bulan yang lalu gitu. Nah, ini di sini aku beli telur. Biasanya aku tuh kalau beli telur 1 piring, tapi kali ini aku belinya nggak 1 piring teman-teman, jadi aku belinya setengah piring aja. Di situ aku tadi beli kerupuk juga, itu kerupuk singkong. Itu rasanya enak ya menurutku karena rasanya itu gurih. Nah, aku tuh lebih suka sama kerupuk singkong gitu teman-teman. Terus aku juga beli tempe juga, itu tempenya harganya 7.000 satu papan. Nah, untuk tempenya itu yang ada mereknya gitu teman-teman. Nah, kalau bedanya tempe yang ada mereknya sama yang biasa itu lebih tahan lama yang ada mereknya gitu ya teman-teman, jadi nggak mudah bau atau nggak mudah busuk gitu kalau menurut aku. Nah, di sini aku juga beli kacang panjang, beli empon-empon, beli daun bawang, terus juga ada eh, tepung terigu juga, terus aku juga beli kecap, ada wortel juga, terus daun kembang kol, terus nggak lupa juga aku pasti beli si tomat. Kalau beli tomat biasanya aku tuh 3 biji gitu teman-teman. Biasanya aku tuh kalau beli tomat milih yang agak hijau gitu karena biar nggak cepet busuk gitu ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku itu ada terong kecil-kecil juga. Ini terong kecil-kecil itu kalau misalkan ditumis juga enak ya teman-teman, ditambah sama ebi gitu. Sebenarnya 1 minggu pas kelahiran aku tuh udah sehat ya teman-teman, tapi aku tuh masih merasa riweh gitu karena aku kan harus mengurus 3 anak yang jaraknya itu nggak jauh gitu ya teman-teman. Dan aku di sini tuh ngurus sendiri sama suami aku. Kemarin itu mbahnya sempat kesini tapi cuma 2 minggu aja, jadi kesininya itu sebelum aku lahiran gitu, dan ini udah pada pulang.
Terus selebihnya aku ngurus sendiri gitu ya teman-teman. Nah untuk anak pertama dan kedua itu sama sekali nggak ada yang kesini, karena aku tuh mikirnya jaraknya itu jauh, terus juga orang tua tuh udah pada sepuh gitu teman-teman, makanya aku tuh mending milih ngerawat sendiri sama suami. Nah ini untuk sayurannya mau aku tata di food container, tapi nggak aku alasin pakai tisu karena aku tuh sekarang udah jarang banget beli tisu gitu teman-teman. Jadi semenjak aku pindah ke kontrakan yang sekarang ini, aku tuh udah jarang banget beli tisu. Padahal dulu pas di kontrakan yang lama itu aku sering banget beli tisu ya teman-teman, lebih cenderung boros untuk tisu, tapi sekarang ini aku malah jarang banget beli tisu gitu. Jadi kalau misalkan tangan kotor itu biasanya aku langsung cuci ke wastafel gitu teman-teman, karena untuk kontrakan yang sekarang ini kan ada wastafelnya walaupun kecil. Kalau kontrakan yang lama itu nggak ada wastafelnya, jadi dikit-dikit aku kalau misalkan kotor itu pasti pakai tisu gitu. Nah untuk kubis ini juga aku pasti beli ya teman-teman, karena bisa diolah buat bikin sayur sop, oseng-oseng ataupun buat bakwan gitu. Nah biasanya aku tuh belinya satu, dan aku tuh biasanya milih yang ukuran sedang gitu. Untuk terong yang kecil itu biasanya kalau aku lihat teman-teman itu buat lalapan ya teman-teman, tapi kalau aku biasanya aku oseng, jadi aku tambahin ebi gitu, karena suami aku juga doyan ya teman-teman. Aku tuh baru pertama kali masak si terong kecil-kecil itu, baru pertama kali ngoseng, terus kata suami aku tuh enak. Nah akhirnya aku pas belanja bulanan ini aku beli lagi. Itu aku belinya nggak tahu berapa tapi itu lumayan banyak itu teman-teman. Tapi biasanya sih aku masak untuk sekali masak itu. Dan untuk kacang panjangnya ini aku beli seperlunya aja. Ini enggak aku potong-potong, langsung aku masukin ke food container aja kayak gitu. Terus untuk si kentang aku belinya beberapa biji aja, karena biasanya itu kentangnya buat bikin bergedel gitu teman-teman. Dan biasanya aku tuh kalau bikin bergedel telurnya yang aku banyakin gitu. Nah di sini aku juga beli wortel 3 biji. Ini mau aku bikin sop gitu ya teman-teman. Jadi ini aku kasih sayuran yang lain. Terus ini aku juga beli cabe. Ini aku beli cabe merah gitu seperlunya, karena aku tuh jarang banget nyambel. Jadi aku beli cabenya itu nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Karena emang aku tuh kalau masak sekarang tuh jarang banget yang namanya pakai cabai gitu teman-teman, karena suami aku juga nggak suka pedas. Terus juga aku kalau masak kan sekalian buat anak-anak, aku tuh tim yang nggak mau ribet, jadi aku tuh masaknya buat sekalian aja aku sama anak-anak dan suami gitu. Jadi nggak aku pisah-pisah gitu, buat aku sendiri buat anak-anak sendiri itu enggak. Jadi aku tuh kalau misalkan masak menyesuaikan kesukaan suami sama anak-anak. Nah untuk daun bawangnya ini juga aku belinya seperlunya aja. Ini biasanya buat tempe goreng gitu, tempe goreng tepung itu aku lebih suka kalau misalkan ditambahin sama daun bawang yang agak banyakan gitu. Nah selanjutnya ini untuk empon-empon juga aku taruh di sini, aku jadiin satu. Untuk cabenya ini mau aku petikin, terus nanti aku taruh di food container juga. Ini untuk cabai merah keriting sama cabai rawitnya itu aku jadiin satu aja. Dan aku juga beli tepung sajiku juga, itu aku beli yang ukuran sedang atau ukuran besar, itu aku beli satu gitu teman-teman. Nah aku kemarin itu sempat vakum selama 1 bulan, itu rasanya udah kangen banget ya teman-teman untuk menyapa kalian semua, karena aku tuh udah biasa ngonten kayak gini, jadi udah kayak rutinitas. Walaupun pas record itu
ribet, repot gitu sama anak-anak dan pastinya digangguin sama anak-anak. Apalagi tripod aku tuh suka meleot-meleot gitu teman-teman, karena aku tuh pakai tripod yang murah gitu. Jadi dulu itu aku beli tripod di Shopee itu harganya 60.000 udah sama ongkir. Dan tripodnya itu nggak terlalu recommended sih menurut aku, tapi lumayan bisa buat bikin konten. Pokoknya aku tuh pakai peralatan seadanya dulu gitu. Nah nanti kalau misalkan aku udah terima gajian ataupun udah monet, itu insya Allah pingin aku benerin untuk perlengkapan konten gitu teman-teman. Jadi aku tuh pingin beli tripod yang agak bagusan gitu biar nggak meleot-meleot gitu. Nah untuk tripodnya aku yang sekarang ini emang susah untuk buat ngerekod ya teman-teman, apalagi kalau misalkan buat masak-masak itu pokoknya udah meleot-meleot kayak gitu. Makanya aku tuh pingin banget beli tripod baru. Aku kemarin sempat lihat vlognya emak-emak juga, itu katanya harga telur lagi melambung ya teman-teman, itu karena harga pakan ternak itu naik katanya. Ini aku belum update lagi sih harga telur berapa, soalnya kalau di sini tuh harga telur itu biasanya per satu piring. Nah harga normalnya itu biasanya sekitar 56 sampai 58.000 gitu, tergantung telurnya besar ataupun kecil. Nah jadi biasanya di sini tuh belinya per biji ataupun per piring gitu teman-teman. Nah ini itu aku masih punya tempat si telur yang kemarin, jadi ini enggak aku buang, ini lumayan bisa buat naruh telur yang tadi aku beli gitu. Nah untuk telur yang kemarin aku beli satu piring itu masih ada sisa 3 butir, terus ini mau aku tambahin sama telur yang barusan aku beli gitu. Nah ini untuk penyimpanan telurnya itu katanya lebih awet kalau misalkan ditaruh di suhu ruang kayak gini teman-teman, daripada ditaruh di kulkas. Nah untuk penyimpanan telurnya sendiri itu jangan dicuci, karena kalau dicuci itu bakteri yang ada di luar cangkang itu bisa masuk ke dalam gitu. Nah aku tuh kepingin banget buat konsisten lagi buat upload video tiap hari kayak dulu, tapi nggak tahu juga karena aku tuh menyesuaikan sama kondisi aku ya teman-teman, karena sekarang kan anak aku udah 3 dan masih kecil-kecil, ditambah sama bayi baru lahir gitu. Jadi aku tuh masih repot, masih riwah gitu untuk rekod-rekod gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh menyesuaikan aja sama keadaan aku. Nah untuk upload 2 hari sekali aja itu udah alhamdulillah. Pokoknya yang penting aku tuh udah konsisten buat upload walaupun 2 hari sekali. Syukur-syukur bisa tiap hari kayak dulu lagi. Nah ini sebelumnya untuk kulkasnya itu udah aku cairin dulu esnya, terus ini aku lap-lap untuk dalam kulkasnya. Ini seperti biasa kakak Nabila itu selalu ngikut ya teman-teman. Biasanya adik Asa juga ngikut, tapi karena ini ada ayahnya, dia lagi sama ayahnya gitu. Nah untuk kulkasku itu 2 hari atau 3 hari itu udah minta dibersihin, karena emang kembang esnya itu selalu banyak gitu teman-teman. Apa mungkin karena tutup freezernya itu udah nggak ada, jadi cepet banget ada kembang esnya gitu. Kalau yang lain biasanya kan kembang esnya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi untuk membersihkan kulkas itu nggak terlalu sering, tapi kalau aku tuh harus sering-sering bersihin gitu teman-teman. Terus juga udah bocor juga untuk freezernya, jadi biasanya kalau udah 2 hari itu airnya itu netes-netes ke bawah gitu, air dari freezer. Oh ya buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel aku, selamat datang di channelnya Mama Simfoni. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang hidup di perantauan, dan aku tuh channelnya tentang keseharian seputaran ibu rumah tangga gitu. Nah kalau kalian berkenan boleh ya untuk
dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen. Dan kalau kalian berkenan juga bisa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian semua, memberikan inspirasi serta semangat buat para ibu rumah tangga yang ada di luaran sana. Ini tadi udah aku lap-lap, udah selesai, terus kulkasnya aku nyalain, dan ini mau aku taruh sayuran di dalam kulkas gitu teman-teman. Ini aku belanjanya nggak terlalu banyak juga, apalagi untuk protein hewaninya. Aku tuh nggak berani buat nyetok protein hewani banyak-banyak karena freezer aku tuh nggak terlalu mumpunin gitu teman-teman, jadi aku takutnya malah bau. Biasanya aku tuh kalau misalkan beli protein hewani itu paling 3 jenis ataupun 2 jenis, tapi lebih sering satu jenis aja, misalkan ayam aja gitu, terus sebelahnya nanti buat bikin es batu. Karena biasanya kalau misalkan suami aku itu masuk shift pagi, biasanya aku tuh bikin es batu gitu teman-teman, karena malamnya itu aku biasanya bikinin es teh gitu. Nah, untuk protein hewaninya sekarang ini aku nggak beli, jadi aku cuma beli sayurannya aja sama telur. Nah, ini di siang harinya aku tuh mau makan mie ayam gitu teman-teman, karena aku tuh kepingin banget mie ayam. Nah, ini menurut aku mie ayam yang paling enak di sekitaran sini, jadi mie ayam ceker Cilacap gitu. Nah, ini aku tuh kalau misalkan makan mie ayam atau makan bakso itu lebih suka makan di tempat gitu. Kalau di rumah itu rasanya kurang enak, jadi aku tuh lebih suka makan di tempat. Selesai makan mie ayam, ini aku mau lanjut beli cemilan, karena aku tuh tim yang suka nyemil gitu teman-teman. Jadi aku, suami aku sama anak-anak itu suka banget nyemil. Dan kalau nggak ada cemilan di rumah itu bingung ya teman-teman. Walaupun di rumah itu udah ada lauk, udah ada makanan berat, tapi kalau nggak ada cemilan itu rasanya kurang gitu. Aku tuh kalau beli cemilan itu harus ada yang gurih sama yang manis, karena kalau nggak ada keduanya itu rasanya beda ya teman-teman. Kalau misalkan aku beli cemilannya yang gurih aja itu rasanya beda, pokoknya harus ada yang manis sama yang gurih gitu. Nah, udah ya, cukup sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.